Shalom adik-adik. Halo, apa kabar adik-adik kelas Pratama dimanapun berada saat ini di rumah masing-masing tentunya. Loso yakin semuanya sehat ya. Hari ini bersama dengan Loso Ratna di dalam ibadah kelas Pratama kita. Adik-adik semua masih ingat dengan Loso kan ya? Masih dong Loso Ratna. Loso yakin semuanya sehat? Sehat. Oke adik-adik semuanya siap beribadah ya? Sebelum kita beribadah, adik-adik semua sudah berpakaian yang rapi, duduk yang rapi, siapkan HP atau laptop atau komputernya dan membuka link ibadah kita. Kemudian adik-adik sediakan Alkitabnya dan juga persiapkan persembahannya. Jika semua sudah siap, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Siap adik-adik? Oke, Loso yakin semuanya semangat dan bersukacita di dalam mengikuti ibadah hari ini. Ayo adik-adik kita akan mulai ibadah, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nah adik-adik hari ini kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang sangat luar biasa yang membuat kita semangat. Untuk itu Loso mengajak semua adik-adik untuk berdiri memuji Tuhan dan juga bisa mengikuti gerakannya. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Gimana adik-adik, tetap bersukacita? Amin. Yuk kita bersatu di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan buat kita. Dan juga kita bersyukur hari ini boleh beribadah. Dan juga sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita bersatu dalam doa dengan tetap berdiri. Ya, kita berdoa sama-sama yang
Lause akan pimpin sendiri ya. Adik-adik juga bisa mengikuti dalam hati saat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan masih mencukupkan apa yang kami perlukan. Makanan, pakaian, minuman, dan juga Engkau memberikan kami kesehatan. Papa, Mama, Engkau terus berkati dalam pekerjaan. Dan juga Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh beribadah. Walaupun masih tetap di rumah saja. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dan terus memberikan kami sukacita dan iman yang semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terlebih-lebih sangat bersyukur atas kasih-Mu, anugerah-Mu, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi juru selamat dan Tuhan bagi kami secara pribadi. Kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause yang akan menyampaikan dan juga setiap adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Lause Ratna sampaikan. Nah, sebelumnya minggu Lause mau tanya, minggu lalu siapa yang sudah ibadah? Semuanya bisa angkat tangan ya, walaupun Lause nih nggak bisa lihat sekarang, tetapi Lause yakin semuanya kelas pertama sudah ibadah minggu lalu. Minggu lalu siapa yang bercerita adik-adik? Lause? Erni, benar ya? Nah, pada hari ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan tentang sambungan daripada firman Tuhan lalu. Lah, adik-adik sangat disayangkan jika adik-adik belum ibadah minggu lalu tidak bisa mendengarkan bagaimana firman Tuhan minggu lalu dan sambungannya pada hari ini tentunya. Nah, adik-adik di dalam beberapa minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang 10 perintah Allah ya. 10 hukum Taurat. Nah, minggu lalu hukum Taurat yang keberapa adik-adik? Yang ketiga ya. Nah, jadi udah ketiga ya adik-adik. Dari yang pertama, hukum Taurat yang pertama, ada yang masih ingat? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, yang kedua apa adik-adik? Jangan ada padamu Allah lain ya di hadapanku. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang dimana tema hari ini berbicara tentang, ada yang tahu adik-adik? Menikmati hari istimewa Allah. Apa itu hari istimewa? Yuk kita akan melihat di dalam hukum Taurat yang keempat. Ya, hukum Taurat yang keempat itu berbunyi demikian adik-adik. Yuk buka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Jika adik-adik lupa di mana itu kitab Keluaran, Lause ingin sampaikan kitab Keluaran itu dalam perjanjian lama ya. Jika masih lupa adik-adik bisa minta bantu papa mama. Wah, masa lupa adik-adik ya? Makanya sering-sering untuk membuka Alkitab ya. Oke, Lause akan bacakan dan adik-adik bisa mengikutinya. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi.
laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, tema hari ini sekali lagi langsung ulang, menikmati hari istimewa Allah. Hari istimewa Allah itu apa yang disebutkan di Hukum Taurat keempat tadi? Yaitu hari Sabat, harinya Tuhan ya adik-adik. Nah, pada perintah keempat ini Allah menegaskan tentang ketetapan untuk menguduskan hari Sabat. Dan dia memberikan beberapa rincian tentang bagaimana umatnya harus melakukannya. Melakukan perintah Allah itu sendiri. Nah adik-adik, ternyata hari Sabat itu didasarkan pada karya penciptaan dan penebusan. Tadi di dalam ayat yang sudah kita baca di sana dijelaskan bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dan menjadikan segala isinya ya adik-adik ya. Nah, itu berdasarkan apa adik-adik? Di mana Allah telah menebus orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-15 kita bisa membaca di sana adik-adik. Dan dia juga sudah menebus semua umatnya dari perbudakan atas dosa, atas si iblis gitu ya. Dan memberikan mereka istirahat terakhir di sorga kelak. Nah, jadi adik-adik tentang penebusan itu berbicara bagaimana Allah menebus orang Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus setiap kita orang yang percaya kepadanya dari hukuman dosa. Jadi Tuhan Yesus sudah menang melawan maut, menang melawan iblis. Sehingga kebangkitannya itu membuktikan bagi setiap orang percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, juru selamat. Jadi kita bersyukur untuk itu. Dan kemudian nanti pada akhirnya Tuhan akan memberikan kita istirahat yang terakhir di sorga kelak. Nah, dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 11 kita bisa membaca di sana ya adik-adik. Lalu adik-adik, kita akan berbicara tentang hari istimewa Allah. Yang pertama sekali, Lose ingin menyampaikan pertanyaan, mengapa Allah membuat hari Sabat? Menurut adik-adik, mengapa Allah itu membuat hari Sabat? Ayo, di dalam katekismus menyatakan dan juga di dalam firman Tuhan juga telah mengutarakan mengapa, apa alasannya Allah membuat hari Sabat. Nah, adik-adik tahu nggak? Apa alasannya mengapa Allah itu membuat hari Sabat? Ada yang tahu adik-adik? Nah, jawabannya yaitu untuk kemuliaannya sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan adik-adik, untuk kemuliaan Allah. Kita memuliakan Allah dan menghormati Allah dengan memelihara yang namanya hari Sabat adik-adik. Jadi adik-adik, hari Sabat itu dibuat Allah untuk kemuliaannya sendiri. Tetapi bukan hanya cukup untuk kemuliaannya sendiri adik-adik. Tetapi juga Allah membuat hari Sabat itu untuk kebaikan kita sendiri. Nah, jadi bukan hanya untuk memuliakan Allah juga, tetapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Supaya kita lebih mengenal Tuhan. Ketika hari Sabat kita bisa beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, membangun relasi kita dengan Tuhan, semakin membuat kita mengenal Tuhan. Kemudian adik-adik, mengapa kita harus menguduskan hari Tuhan atau hari Sabat itu? Dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan bahwa yang pertama alasannya bahwa itu adalah perintah Allah sendiri. Jadi adik-adik, bukti bahwa kita percaya kepada Allah dan sungguh-sungguh mengasihi Allah, yaitu ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan atau melakukan apa yang Dia katakan. Itu apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu untuk menguduskan hari Sabat atau harinya Tuhan. Jadi ketika kita sudah percaya dan mengasihi Dia, maka kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Nah, selain perintah Allah, Tuhan memberkati hari Sabat dan juga menguduskannya.
Di dalam firman Tuhan tadi kita sudah baca adik-adik. Apa arti menguduskan adik-adik? Menguduskan itu apa? Menguduskan itu artinya menjadikan sesuatu kudus. Jadi kudus itu ya, artinya kudus itu berarti istimewa. Dipisahkan. Tadi artinya menguduskan menjadi sesuatu kudus. Lalu arti kudus itu apa? Kudus itu adalah istimewa. Nah, ini adalah hari istimewanya Allah. Dipisahkan Allah, dipisahkan. Jadi artinya bahwa Allah membuat hari Sabat itu berbeda. Jadi dipisahkan Allah dari hari-hari selain hari-hari lainnya. Jadi Allah membuat hari Sabat berbeda dari hari lain dalam seminggu karena dia membuat hari itu sebagai hari yang istimewa. Nah adik-adik, mari kita melihat ya 3 kata tentang 3 kata yang penting dalam perintah yang keempat. Ada 3 kata yang penting yang perlu kita pelajari, yang perlu kita simak. Yang pertama tentang kata ingat. Nah, tadi di sana dikatakan ya, di dalam firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan kata ingat. Kenapa adik-adik? Menurut kalian mengapa Allah memulai perintah itu dengan kata ingat? Nah, adik-adik alasannya karena kebanyakan orang itu cenderung melupakan hari Sabat. Nah, kadang orang-orang ya menjadikan hari Sabat itu atau hari Minggu itu sebagai hari untuk beristirahat, bersenang-senang, refreshing, jalan-jalan adik-adik ya. Nah, ini pertanyaan langsung, menurut kalian apakah juga orang Kristen melupakan bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan? Ya, bisa saja adik-adik. Banyak kok orang Kristen yang melupakan hari Sabat itu, hari Minggu itu adalah hari Sabat, harinya Tuhan. Karena kenapa? Bagi kebanyakan orang mengatakan bahwa hari Minggu itu kami bisa jalan-jalan sekeluarga, kami bisa refreshing sekeluarga, keluar kota. Nah adik-adik, ini yang dilarang oleh Tuhan. Makanya Tuhan memulai perintah itu dengan kata ingat. Ingat, ini merupakan perintah yang sangat tegas, yang tidak boleh diabaikan oleh orang percaya. Ingat, kalian jangan cenderung untuk melupakan. Kalian jangan pernah melupakan bahwa hari Minggu itu adalah hari Sabat. Nah, selain itu adik-adik, yang kedua alasannya bahwa dengan kata ingat memberitahukan kita untuk mengingat siapa Allah kita dan apa yang telah Dia lakukan kepada kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 11a di sana juga jelas Tuhan menguraikan bagaimana Dia telah menciptakan segala isi dunia ini, menjadikan dunia ini dan menciptakan segala seisinya yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam Ulangan 5 ayat 15 Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana dulu bangsa Israel ditebus Allah dari tempat perbudakan di Mesir. Nah adik-adik, memang kita pada saat ini bukanlah budak di Mesir ya. Tetapi melalui hari Sabat kita diingatkan bagaimana Allah telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan dari si iblis. Itu melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi adik-adik, melalui hari Sabat itu atau hari Tuhan itu kita diingatkan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu setelah Dia membayar hukuman dosa kita. Jadi adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi pada waktu itu hari Minggu adik-adik. Dan ini terus mengingatkan kita bahwa di hari Sabat itu kita juga merayakan kebangkitan Tuhan. Wah, ini luar biasa banget adik-adik. Kita merayakan kemenangan Tuhan yang luar biasa. Itu membuat kita semakin ingat kepada kasih Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, di dalam Keluaran 31 ayat yang ketiga juga kita memperingati hari Sabat sebagai suatu tanda perjanjian Allah dengan manusia. Itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah kita dan kita adalah sebagai umatnya. Jadi melalui kita menguduskan hari Sabat pada hari Minggu, kita juga telah menunjukkan dan bersaksi bagi banyak orang.
Kita bersaksi ini adalah hari Sabatnya Tuhan. Harinya Tuhan, hari yang istimewa. Hari yang telah dijadikan Allah sebagai hari yang istimewa. Dan melalui itu banyak orang yang akan tahu, wah, inilah anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kata yang perlu kita perhatikan dalam perintah Tuhan ini yang pertama tadi kata ini. Kemudian adik-adik apa? Yaitu kata istirahat. Artinya bahwa kita beristirahat dari pekerjaan kita. Jadi adik-adik, kita tidak di hari Sabat Tuhan itu atau harinya Tuhan itu atau hari Sabat itu kita harus beristirahat. Kita tidak lagi bekerja. Jadi adik-adik, mengapa kita harus beristirahat di hari yang ketujuh? Dan juga Allah ketika dia menciptakan dari hari pertama sampai yang keenam, lalu di hari ketujuh dia beristirahat dari pekerjaannya selama 6 hari dalam penciptaan gitu ya adik-adik. Lalu kita melihat dan bertanya, mengapa Allah harus menjadikan hari ketujuh itu sebagai hari peristirahatan? Apakah Allah lelah ketika dia menciptakan dari hari pertama sampai ke-6? Tidak adik-adik. Allah itu tidak akan pernah lelah. Tidak seperti kita manusia ya. Ketika kita banyak pekerjaan, maka kita akan lelah. Tetapi adik-adik, alasannya kenapa kita harus beristirahat, bahkan Allah juga beristirahat adik-adik pada hari ketujuh, jelas karena Allah telah bekerja selama 6 hari lamanya, lalu dalam hari ketujuh itu dia menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan setiap minggu, itu untuk menguduskan hari Sabat itu. Ada 2 macam jenis pekerjaan yang kita bisa lakukan di hari Minggu, yaitu pekerjaan yang keharusan dan yang menyatakan kemurahan. Pekerjaan yang keharusan itu adik-adik seperti para suster, pekerjaan di rumah sakit, ya, pekerjaan pemadam kebakaran atau pekerjaan polisi adik-adik ya. Itu memang keharusan yang harus terlibat pada hari Minggu. Tetapi bagi kita yang mungkin juga ada yang bekerja di situ orang Kristen, ya kita harus menduluankan untuk menguduskan hari Sabat. Kita beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, yang menyatakan kemurahan itu seperti pekerjaan melakukan kebaikan kepada orang lain. Itu kita boleh melakukannya di hari Minggu. Membantu papa kita, membantu mama kita di rumah, mengunjungi orang sakit. Itu kita bisa lakukan adik-adik. Nah adik-adik, kata yang ketiga adalah penyegaran. Nah biasanya kapan waktu-waktu kita melakukan namanya itu penyegaran. Misalnya jalan-jalan, refreshing ya. Wah, jalan-jalan ke mall ya gitu ya adik-adik ya. Tetapi adik-adik pada hari Minggu itu kita perlu disegarkan. Itu maksudnya di sini bukan untuk penyegaran, untuk refreshing, bukan itu adik-adik ya. Untuk jalan-jalan ke mall, bukan refreshing secara duniawi, bukan, tetapi refreshing secara rohani. Ya, refreshing secara rohani ya adik-adik ya. Jauh yang namanya dari yang namanya hal-hal duniawi, jalan-jalan gitu ya adik-adik. Jadi kita disegarkan secara rohani kita, fisik dan mental kita secara rohani. Jadi di dalam hari Sabat itu kita mendapat yang namanya penyegaran. Kita dapat mengakui dosa kita kepada Allah. Kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita yang mungkin selama 1 minggu kita lakukan. Kita dikecewakan, mengalami hal-hal yang buruk. Kita mengecewakan orang tua kita melakukan dosa, berkata kotor. Tetapi adik-adik bukan berarti setiap minggu kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita. Lalu dalam 1 minggu berikutnya kita melakukan dosa lagi. Lalu kita berkata, nanti gampanglah hari Minggu kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni kita. Bukan demikian juga adik-adik. Bukan demikian. Tapi kita disadarkan supaya kita terus hidup takut akan Tuhan. Nah, melalui hari Sabat itu juga kita terus disegarkan dan diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa hari Sabat itu hari yang sangat istimewa? Karena Tuhan sudah menjadikannya sebagai hari yang istimewa yang harus kita menguduskannya juga. Di hari Minggu itu kita dapat beribadah bersama-sama ataupun
secara pribadi. Artinya beribadah bersama-sama adik-adik, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya. Nah, bersama-sama untuk menyembah Allah. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan menyembah Allah atau beribadah secara pribadi, yaitu menyembah Allah secara pribadi. Ini bisa kita lakukan melalui saat teduh, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, atau juga melalui puji-pujian yang bisa kita lantunkan setiap hari secara itu juga merupakan ibadah kita secara pribadi. Lalu adik-adik mungkin bertanya, lalu apakah hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apakah itu bukan harinya Tuhan? Iya, memang semua hari harinya Tuhan adik-adik. Setiap hari itu kita harus juga mengingat bahwa itu harinya Tuhan, yang berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adik. Tetapi hari Minggu itu hari yang istimewa, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk kita tidak bekerja, untuk kita hanya memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Nah, hari selain itu, Senin, Selasa sampai Sabtu, itu juga harinya Tuhan, tetapi kita di sana bisa bekerja. Dan di dalam kita bekerja, kita juga memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menghafal ayat hafalan pada hari ini yang terambil dari Ulangan 20 ayat 8 sampai dengan 10a. Setelah sebaca ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, kita harus ingat ini ya. Kemudian ada 2 aktivitas kita, menghafal ayat dan juga ada tugas nanti mengisi teka-teki ya. Nanti Lose akan sampaikan di grup dan juga bisa melihat di atas ini fotonya ya adik-adik ya. Oke. Tetap semangat adik-adik dan tetap ingat bahwa hari Minggu itu adalah sebagai hari Sabat, yaitu hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari istimewa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita bersatu dalam. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar hukum yang keempat atau perintah Tuhan Allah yang keempat. Tolong kami adik-adik supaya kami senantiasa mengingat dan menguduskan hari Sabat. Berkati adik-adik semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah mendapatkan dompet dari Lose-Lose, bisa mengumpulkannya di sana, atau yang masih belum dapat bisa menyimpannya di dalam amplop dan menyerahkannya nanti kepada Musemia atau Lose Suar atau Lose-Lose sekolah minggu kita. Atau adik-adik juga minta tolong papa mama bisa mentransfernya melalui rekening sekolah minggu kita seperti berikut ini. Oke adik-adik, sambil memuji Tuhan, yuk kita mengumpulkan persembahan. Nanti setelah itu Lose akan menutup dalam doa. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa,
Yuk adik-adik, kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya berkati dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu kami. Berkati adik-adik semua yang ada di rumah, papa mama mereka, berkati pekerjaan, berkati juga adik-adik dalam sekolah, berikan kepintaran, kesehatan, daya tahan tubuh. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, supaya kami terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah cinta kasih dan pemeliharaan dan pimpinan daripada Tuhan saja yang akan menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah beribadah pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.